Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Anda semua. Sangat berbahagia. Terima kasih. Tentu saja dengan harapan semua dalam keadaan sehat walafiat dan kemudian senantiasa dimudahkan rezekinya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali mempersatukan hari lahir atau mempersatukan weton yang notabene adalah membicarakan satuan. Dari dua kelahiran yang disatukan maka menjadi bicara masalah satuan atau jodoh. Dalam hal ini kalau kita mempersatukan dalam pemahaman ini adalah weton semua bisa dipasangkan. Semua bisa dijodohkan dengan faktor-faktor yang menunjang dalam artian perjalanan yang sulit atau perjalanan yang mudah. Tentu saja ada semua seperti roda berputar. Cuma setelah digambarkan sebagai satu penjelasan tentang titen-titen ini, apa yang sudah biasa terjadi dari dulunya adalah sebagai bentuk memberikan suatu motivasi untuk membuat suatu pertimbangan. Maka sengaja memang saya membuat referensi atau panduan atau rujukan. Nah, kali ini yang akan kami pertemukan adalah atau satuan yang tidak saya bicarakan adalah Senen Kliwon dengan Jumat Legi yang pertama, kemudian yang kedua adalah Senen Kliwon dengan Sabtu Pahing. Jadi kalau di sini selalu saya ulang, Senin adalah 4, kemudian Kliwon 8, 12 diperuntukkan dengan Jumat Legi. Jumat 6 Legi 5, 11. Pertemuan ini atau satuan ini memunculkan nilai periode 8 tahun yang pertama adalah nilai gusip, nilai gunjing, dalam artian mudah digunjing. Sebenarnya begini, kenapa dikatakan mudah digunjing? Ini mungkin karena memang tercatat sebagai satu pemahaman itu. Kalau dibicarakan tentu saja semua dalam kehidupan ini bisa dibicarakan atas dasar pendapat apa saja. Cuma kalau dikatakan nilai yang punya dominasi, mungkin Anda dalam hitungan ini, Senen Kliwon dan Jumat Legi ini punya nilai kemudahan untuk jadi bahan dibicarakan. Tentu saja harapannya adalah dibicarakan dari sisi nilai positifnya. Tapi yang penting adalah nilai gusip ini tetap disertai dengan kemajuan ekonomi yang baik. Jadi pergerakan ekonomi sebatas Anda bergerak tetap ada kemudahan. Kenapa saya katakan sebatas Anda bergerak? Ada sesuatu yang sangat sulit. Seenergik apapun, seolah usaha ini sekuat apapun. Ketika nilai itu dinyatakan pegat atau kosong, yang dihasilkan adalah boleh dikatakan nilai-nilai yang sangat sulit, hampir boleh dikatakan tidak memunculkan hasil. Itu yang biasanya terjadi. Maka saya katakan kalau di sini Senen Kliwon Jumat Legi ada nilai gusip yang notabene pergerakan ekonomi tetap ada berjalan karena memang terlepas dari dominasi tadi gusip, tapi dari sisi ekonomi tetap bisa digerakkan. Apalagi kemudian tertunjang oleh periode yang kedua, yaitu nilai lungguh, di mana lungguh itu dalam bahasa Jawa duduk. Tapi duduk dalam pemahaman lungguh ini punya nilai kekuatan yang seolah-olah tenang, nyaman, apalagi bisa dikatakan ini biasanya ada respect atau kajen, notabene dari sisi rezeki pun mudah ketika itu. Apalagi kemudian juga masuk ke periode 3 masih tetap ada perjalanan
pergerakan masuk meskipun nilainya adalah padu. Jadi kalau dari awal nilai gunjing, kemudian masuk kepada nilai lungguh, kemudian masuk kepada nilai padu, tapi pergerakan ekonomi tetap lancar. Kalau kebangkitan yang kedua tadi, Anda menjadi punya investasi atau modal yang sangat kuat, tentu saja hingga di periode yang ketiga ini Anda punya modal yang sangat kuat. Nah, itu harapan saya, sebab ketika memasuki periode yang keempat, di sini ada nilai kesulitan. Jadi boleh dikatakan apapun pergerakan Anda sangat bisa menjadi sangat sulit. Ini yang menjadi perhatian bahwa ketika memasuki nilai seperti ini, nilai pegat, berapapun modal Anda, diusahakan untuk tidak dipakai, digerakkan, karena bisa jadi kegagalan yang didapatkan. Maka anjuran saya, sebagian kecil saja untuk digerakkan. Artinya kalau pergerakan itu gagal, tentu saja backup sisi ekonomi Anda masih tetap kuat. Kalau dihasilkan dari periode pertama, kedua, dan ketiga tadi sudah memang sangat menjadi besar, menjadi kuat, masuk ke periode keempat pun meskipun sulit, tapi lantas tidak membuat Anda menjadi sangat kesulitan. Terus masuk ke periode kelima, ini juga nilai 1 yang notabene tidak punya dominasi apa-apa, tapi boleh dikatakan dibandingkan dengan periode yang 4 yang notabene adalah sulit, pegat, tapi di sini sudah ada kebangkitan, ada kemudahan-kemudahan. Maka dengan Anda bisa melewati periode yang keempat, yang notabene persiapan dari periode pertama dan ketiga ini sangat kuat, mudah-mudahan tidak ada artinya, apalagi masuk kemudian ke nilai yang kelima ada pergerakan kembali, mudah-mudahan keluarga Anda nyaman seperti ini. Terima kasih penjelasan saya harap juga Anda subscribe, akan tidak lanjutkan pada hitungan Senin Kliwon dengan Sabtu Pahing. Senin 4, Kliwon 8, 12, kemudian dipertemukan dengan Sabtu Pahing. Hasil hitungan yang pertama adalah rezeki. Ini memang luar biasa, pertemuan Senin Kliwon dengan Sabtu Pahing, karena kalau saya lihat yang tertampilkan nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang cukup luar biasa. Dari awal notabene 8 tahun yang pertama itu nilai rezeki, kemudian masuk kepada nilai yang kedua itu lungguh. Jadi berturut-turut selama 16 tahun boleh dikatakan dominasinya adalah kenyamanan, kemudahan. Meskipun masuk kepada periode yang ketiga ini nilai padu, itu pun pergerakan ekonomi tetap berjalan lancar. Jadi sebesar Anda punya investasi, punya modal, kemudian tetap Anda gerakan, tetap Anda usahakan, tetap Anda kembangkan, di sini tetap bisa bergerak maju. Apalagi kemudian masuk kepada nilai yang keempat pun nilai rezeki kembali. Jadi sudah rezeki, lungguh, padu itu pun rezeki masih berjalan, diulang kembali dengan nilai yang keempat adalah nilai rezeki. Jadi secara berturut-turut dari awal sampai ke periode keempat ini sebenarnya adalah luar biasa. Kalaupun kemudian ditutup dengan periode yang kelima yaitu padu, kusip, maksud saya masuk kepada nilai kusip, mudah dipadu orang. Beda dengan padu, padu itu intern, artinya ada ketidakcocokan antar pasangan, tapi kalau dipadu artinya digosip atau digunjing. Tapi pergerakan ekonomi tetap mudah didapatkan. Jadi pertemuan Senin Kliwon, saya ulang lagi, dengan Sabtu Pahing, sekali lagi Senin Kliwon dengan Sabtu Pahing ini secara keseluruhan memang harusnya memang luar biasa. Karena diawali dengan rezeki, lungguh, padu pun itu tetap bergerak maju,
kemudian masuk kepada nilai yang keempat itu pun rezeki terulang kembali. Jadi kemudahan-kemudahan tetap berjalan lancar, masuk periode yang kelima pun tetap ada pergerakan, terlepas daripada yang saya katakan tadi adalah gusip atau gunjing. Jadi secara keseluruhan ini memang harusnya sangat berbesar hati dari sisi ekonomi. Boleh dikatakan bandingannya pun sulit. Cuma saja tentu saya harapannya bahwa ketika tidak ada dominasi yang sangat sulit, mudah-mudahan kesulitan ini tidak timbul oleh karena komunikasi yang kurang baik. Harapan saya seperti itu. Saya kira penjelasan saya sudah jelas untuk keseluruhan. Jadi Senin Kliwon dengan Jumat Legi, Senin Kliwon dengan Sabtu Pahing. Terima kasih, saya kira sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan pun saya minta maaf. Kembali lagi selalu dalam akhir kata, kalaupun apa yang saya uraikan, yang saya jelaskan ada muncul atau timbul kekeliruan dan kesalahan, semoga saja kepada kita semua Allah memberikan ampunan dan ridhonya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.